Pemirsa sudah bergabung bersama kami di Prime Time News, ada Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Denny Sujantoro melalui sambungan telepon. Pak Denny, selamat malam Pak Denny. Jadi dikemanakan 2 unit sepeda motor dan juga rakitan dari motor Harley Davidson ini akhirnya Pak Denny? Malam Mas Wahyu. Ya. Jadi koreksi sedikit itu menjadi 1 unit karena kita rangkai menjadi 1 unit. Yang 2 unit adalah sepeda Bromptonnya. Dan barang-barang itu kita amankan di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta. Jadi diamankan, bisa ditebus tidak Pak jika dideklar kemudian belakangan? Jadi untuk masalah perkara-hukumnya kita masih menunggu pemeriksaan mendalam nih terhadap nama-nama yang tersebut dalam klaim teks tersebut seperti yang disampaikan Ibu Menteri tadi sore. Jadi pertanyaan saya Pak, bisa tidak ditebus barang-barang ini? Kalau seperti itu, tetap kita akan menunggu hasil pemeriksaannya seperti apa. Kalau kita bicara mengenai barang kemungkinannya bagaimana? Arahnya kemana saja? Kalau dari sisi barang bekas itu sudah pasti tidak, karena itu tidak boleh masuk ke negara kita untuk barang bekas. Jadi ada aturannya bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru seperti itu. Ya, barang bekas ini ada usia tertentu? Tidak ada. Jadi kalau kita bicara barang bekas, ya barang bekas pakai, tentunya itu ada ketentuannya untuk tidak boleh dimasukkan. Ya, jadi artinya 1 unit sepeda motor Harley Davidson itu tidak bisa ditebus begitu ya? Tidak bisa ya. Tetapi kalau untuk sepeda lipatnya Brompton ini 2 unit bisa Pak? Nah kita lihat dulu apakah ini, kalau kita lihat apakah mensreanya termasuk ada motif, penyembunyian dan segala macam. Kita lihat bahwa nanti hasil pemeriksaan mendalamnya seperti apa gitu. Ya, sudah berapa sering modus-modus seperti ini kalau dari pantauan Bea Cukai? Dalam pesawat baru, ini memang baru kali ini dilakukan. Kalau untuk pesawat baru kali ini, tapi artinya kalau penerbangan komersil biasanya sudah sering? Kalau penerbangan komersil sebetulnya kan kita bicara di terminal kedatangan penumpang, selalu juga kita tegakkan peraturannya seperti itu. Maka ada beberapa barang yang kita tegak, kita amankan seperti itu. Apa bedanya di penerbangan komersil dengan pesawat yang masuk ke GMF ini, facilities? Ya, kalau kita lihat memang dari sisi kedatangan pesawat itu sendiri ya, karena kebetulan pesawat baru dengan tipe baru dan juga mereka landingnya di GMF, tidak di terminal kedatangan. Termasuk di sini kita lihat bahwa keadaan terurai dan itu dirakit, itu sebetulnya kita lihat bahwa berindikasi lah seperti itu. Berindikasi yang ini menjadi pertimbangan juga teman-teman dalam melakukan pemeriksaan. Nah kalau di terminal kedatangan sebetulnya itu reguler, seperti biasa. Dan kita lihat juga motifnya seperti apa. Itu kira-kira. Tapi kan aturan hukumnya juga sama Pak Denny kan? Ya, tetapi kalau kita bicara motif kan bisa jadi itu menjadi pertimbangan bagi teman-teman yang melakukan penelitian. Iya. Pak Denny, mungkin ini tidak ramai, kalau nilainya mungkin 1 kali jalan ini kalau menurut hitung-hitungan tadi Bu Menkyu, 532 juta sampai 1,5 miliar. Yang menjadi ramai ini kan soal moral hazard, etika. Karena ini mungkin pesawat plat merah, kemudian ada direksinya di dalam, bahkan tertuduh begitu ya kepemilikannya. Sebenarnya kalau kita bicara soal untuk memperketat potensi yang juga tadi diminta diperketat oleh Bu Menkyu, ini seperti apa penerapannya, prakteknya di lapangan? Ya, tentunya kalau kita bicara border sesuai dengan kewenangan Bea Cukai, ini ada beberapa macam border ya. Di udara, di laut, di perbatasan darat, ada beberapa borderland. Dan di masing-masing border tersebut kita memang tempatkan petugas-petugas yang tentunya kita lakukan penguatan dari sisi pengolahan data dan informasi. Yang kedua, untuk mengantisipasinya juga kita melakukan kerjasama dengan otoritas custom negara lain. Yang ketiga, tentunya nggak kalah penting adalah bersinergi. Kita selalu bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lain, dan ini menjadi penguatan bagi kami untuk melakukan penegakan hukum seperti itu, Mas Wahyu. Ya, karena tentu harus ditelaah juga, harus diawasi juga, jangan sampai ada abuse of power lainnya. Betul. Begitu Pak ya, jadi tidak tebang pilih ya? Ya. Begitu, baik. Terima kasih Pak Denny Sujantoro, Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea Cukai atas waktunya di Prime Time News.